Marhaban ya Ramadan. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Saat ini saya berdiri tepat di depan Masjid Al-Mutakin Mako Koarmada RI, tepatnya di Jalan Gunung Sahari nomor 67 Jakarta Pusat. Koarmada RI dengan unsur yang dimilikinya beserta jajaran di bawahnya dalam keadaan aman dan terkendali, sehingga setiap saat mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Selanjutnya bersama saya Serda Cindy kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Koarmada RI Minggu kelima bulan Maret tahun 2023. Dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Monday Update Koarmada RI, bahas current issue dan tingkatkan kinerja. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto memimpin kegiatan Monday Update yang dihadiri para pejabat utama dan Kasatker Koarmada RI di Mako Koarmada RI, Jakarta Pusat. Pada kegiatan Monday Update kali ini, Pang Koarmada RI yang saat memimpin didampingi Kas Koarmada RI membahas permasalahan yang menonjol atau yang menjadi isu saat ini dari masing-masing kesatuan di Koarmada RI, yang kemudian ditanggapi dan dibahas serta ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kinerja di masing-masing kewasgiatan dan satuan kerja. Sertijab Kadisminpers, Danintel, dan pengukuhan Kadis Infolahta Koarmada RI. Koarmada Republik Indonesia melaksanakan upacara serah terima jabatan dan pengukuhan jabatan di lingkungan Koarmada RI yang dipimpin langsung oleh Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto di Mako Koarmada RI, Jakarta Pusat. Jabatan yang diserah terimakan tersebut yaitu Kepala Dinas Administrasi dan Personil atau Kadisminpers dari Kolonel Laut Pelaut Rahmat Arif B kepada Kolonel Laut Pelaut Dedi Sugianto, dan Komandan Detasemen Intelijen atau Danintel dari Kolonel Laut Elektro Agung Wahyu Minulyo kepada Kolonel Laut Pelaut Didi Siswinardi, serta pengukuhan Kolonel Laut Elektro Hernes Fendri sebagai Kepala Dinas Informasi dan Pengolahan Data atau Kadis Infolata Koarmada RI. Pangko Armada RI turut melepas ekspedisi Jala Citra 3 ke Laut Flores. Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto menghadiri dan turut melepas KRI Spika 934 dalam rangka ekspedisi Jala Citra 3 ke Laut Flores. Upacara pemberangkatan tersebut dipimpin Komandan Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut atau Danpusidrosal Laksamana Madya TNI Nur Hidayat di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ekspedisi yang rencananya memakan waktu kurang lebih 60 hari menggunakan KRI Spika 934 yang diikuti 85 personil. Di antaranya dari Pusidrosal, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, dan beberapa lembaga lainnya. Ekspedisi Jala Citra 3 Laut Flores membawa beberapa misi, yaitu melengkapi data kelautan, misal Pusidrosal dan sejumlah peneliti mencoba menguak bagaimana kehidupan bawah laut wilayah timur, khususnya laut dalam. Kas Koarmada RI menjadi narasumber Seminar Nasional Pasisdiktek 60 Sesko AU. Kas Koarmada Republik Indonesia menjadi salah satu narasumber Pasisdiktek 60 Sesko AU tahun anggaran 2023 di Sesko AU Lembang, dengan tema implementasi Smart Defense dalam mendukung pertahanan dan keamanan Ibu Kota Negara atau IKN. Pada seminar awal tersebut, Kas Koarmada RI menyampaikan konsep-konsep strategi operasi laut pertahanan IKN dan unsur kolaboratif governance dalam pembangunan Smart Defense. Sebagai narasumber lainnya yaitu Bapak Andi Wijayanto dengan materi tentang karakter ancaman IKN dan kebutuhan kemampuan pembangunan Smart Defense, dan Laksamana Pertama TNI Idam Faja menyampaikan materi konsep Smart Defense dalam pertahanan IKN, serta Ibu Sylvia Sumarlin yang menyampaikan materi dengan judul Aplikasi Hard and Soft Teknologi dalam Smart Defense. Panglima Koarmada RI pimpin rapat uji naskah penilaian latihan dan pembangunan Puskodal Kapal Selam. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto memimpin rapat tentang kebutuhan pembangunan Puskodal Kapal Selam dan uji naskah
Juknis Penilaian L1, L2, dan L3 kapal selam di Mako Koarmada RI, Jakarta Pusat. Pada rapat pembangunan Puskodal kapal selam dihadiri para pejabat utama Koarmada RI secara tatap muka. Sementara itu pada rapat uji naskah L1, L2, dan L3 kapal selam, kegiatan rapat tersebut diikuti pula oleh satuan kerja terkait di jajaran Koarmada 1, 2, dan 3 melalui virtual. Asrina Bangko Armada RI mengikuti seminar di kapal Prancis PH Dixmude. Asisten Perencanaan dan Anggaran Pangko Armada RI Laksamana Pertama TNI Igung Putu Alijaya mengikuti seminar yang dilaksanakan di atas kapal perang Prancis PHA Dixmude dan FLF Lafayette yang tengah sandar di dermaga JTC Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pada seminar tersebut juga dilaksanakan kegiatan ship tour dari PHA Dixmude, dilanjutkan ship tour ke FLF Lafayette. Kehadiran kedua kapal perang Prancis ini di Jakarta merupakan pelayaran samudra bagi 140 orang taruna tingkat akhir French Naval Academy yang sebelumnya singgah di Singapura dan selanjutnya akan bertolak ke Australia. Dan Kolat Koarmada RI memberikan pembekalan awal ke cawak kapal MCMV. Komandan Komando dan Latihan Koarmada RI Laksamana Pertama TNI Octavianus Budi Susanto memberikan pembekalan kepada calon awak kapal MCMF atau KRI Pulau Fani 371 dan KRI Pulau Vanildo 372 sebelum berangkat ke Jerman di Gedung Pusat Kaprang Kolat Arma 2 Surabaya. Pada pembekalan tersebut disampaikan dan Kolat Arma antara lain kesiapan personil cawak kapal baik jasmani, rohani, pengetahuan teknis kapal dan perangkat lunak yang sudah dibuat seperti buku induk tempur, buku tempur, dan lain-lain, serta pengetahuan tentang cuaca, adat istiadat, karakter, alamat atau tempat tinggal, saat familiarisasi serta kelengkapan administrasi seperti paspor, serta barang-barang pribadi yang harus dibawa. Asops Pangko Armada RI menjadi narasumber FGD Revitalisasi Kemampuan Puskodal TNI AL. Asisten Operasi Pangko Armada RI Laksamana Pertama TNI Haris Bima Bayuseto menjadi salah satu narasumber pada kegiatan Forum Group Discussion atau FGD tentang revitalitas kemampuan Puskodal TNI Angkatan Laut menuju NCW dalam mendukung tugas TNI Angkatan Laut yang dilaksanakan di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Sebagai narasumber, Asop Pangko Armada RI menyampaikan materi tentang kebutuhan dan urutan operasional Siskodal TNI Angkatan Laut, pencapaian target hasil patroli saat ini, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan, dan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan hasil patroli. Pangko Armada RI hadiri HUT Kopaska ke-61 tahun 2023. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto menghadiri sekaligus menyaksikan penyematan brevet kehormatan manusia katak kepada 4 perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali di Pondok Dayung, Jakarta Utara. Penyematan brevet kehormatan digelar dalam rangka HUT ke-61 Komando Pasukan Katak atau Kopaska yang diberikan kepada 4 perwira tinggi TNI Angkatan Laut, yaitu Asisten Operasi atau Asop Kasal Laksamana Muda TNI Denny Hendrata, kemudian Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan Setjen Wantanas Laksamana Muda TNI TSNB Huta Barat, lalu Pangko Armada 1 Laksamana Muda TNI Erwin S. Alde Dharma, dan Pangko Armada 3 Laksamana Muda TNI Agus Haryadi. Demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini, sekaligus menutup perjumpaan kita. Terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI. Selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Koarmada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara. Eka Pada, Banda, Jalanusa, Jala Seva, Jaya Mahe.